warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Mulai dari Vale. Perkenalkan, nama saya Valeria Tiawan Anastasia, NPM 1. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu, NPM 21. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nurjana Abdi, NPM 43. Perkenalkan, saya Putri Wulandari, NPM 48. Perkenalkan, saya Devita Sari Anggraini, NPM 30. Di sini kami akan memaparkan materi tentang tax revenue. Apakah Anda pernah membayangkan apa dampak dari pertumbuhan pajak dan investasi? Maksudnya tuh kayak penerimaan pajak dan investasi terhadap ekonomi nasional di negara-negara Asia Tenggara. Sejenak kita bayangkan jika semua itu terjadi. Karena apa? Penerimaan pajak dan investasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, kebijakan pajak yang kompetitif dapat menarik lebih banyak FDI yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak efektif sebesar 1% dapat mengurangi investasi sebesar 0,6%. Selain itu, kebijakan pajak yang rumit dan tidak konsisten juga menjadi hambatan bagi sektor industri kreatif, mengurangi minat investor dan lain-lain. Dan jadi penjelasan itu adalah jika yang kayak dampak dari kenaikan pajak terhadap investasi. Makalah ini bertujuan untuk membahas dampak penerimaan pajak dan investasi terhadap ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Fenomena pajak tersebut bahwa pajak dan investasi mendapatkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak pandemi COVID-19 ini telah meningkatkan ketidakpastian terhadap ekonomi makro. Pajak merupakan pembayaran wajib dari perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah, didasarkan pada undang-undang yang sah. Pemerintah memerlukan penerimaan pajak sesuai fungsinya, menyediakan barang publik. Oleh karena itu, kebijakan pajak dan investasi perlu ditimbangkan dengan ketidakpastian ekonomi tersebut. Kawasan ASEAN memiliki populasi yang beragam, dengan ekonomi yang telah berkembang pesat selama 3 dekade terakhir. Namun, pandemi COVID-19, khususnya varian Delta, memblokir aliran investasi dan pengeluaran karena pembatasan yang ditargetkan. Tarif pajak yang tinggi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bukti empiris tentang hubungan antara kebijakan pajak dan pertumbuhan tampaknya tidak konsisten dan menunjukkan ketidaksesuaian dalam kesimpulan tentang dampak pajak terhadap pertumbuhan. Kursus BAS memberikan landasan teoritis yang berfokus pada efek non-linear dari ukuran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, saya Putri Wulandari, NPM 48. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Yang pertama adalah penelitian ini berisikan mengenai peranan penting pajak dan investasi dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di masa pandemi COVID-19, yang memberikan dampak besar bagi segala sektor, terutama ekonomi. Negara-negara ASEAN yang memiliki jumlah populasi paling besar, di mana menjadi salah satu utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian ini berhasil mendapatkan data bahwasanya pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk jangka panjang serta investasi yang didapatkan dari investor, baik swasta maupun bukan, memberikan dorongan besar bagi negara-negara tersebut untuk bangkit dari keterpurukan akibat penurunan ekonomi baik sesudah maupun sebelum pandemi terjadi.
Pajak bertujuan sebagai pendanaan pembangunan termasuk infrastruktur dan membiayai peningkatan belanja publik. Serta investasi merupakan alat yang paling efektif untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan data yang telah berhasil didapatkan oleh penulis, studi ini atau hasil ini bertujuan untuk memvalidasi bahwasanya memang benar pajak dan investasi memiliki peranan penting dalam hal meningkatkan dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek atau subjek pada penelitian Jurnal Tax Revenue. Pada Jurnal Tax Revenue, penelitian ini berfokus pada hubungan antara penerimaan pajak, investasi, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan efek non-linear dari penerimaan pajak. Penelitian ini mengambil data dari negara-negara di kawasan ASEAN mulai dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Data dari jurnal ini diambil dari data makro mulai dari tahun 2000 hingga 2020. Mengapa penelitian jurnal ini mengambil data dari negara-negara di kawasan ASEAN? Hal ini dikarenakan negara-negara di kawasan ASEAN memiliki hubungan geografis dan ekonomis yang erat. Kemudian ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi setiap anggota di kawasan akan mengarah pada ketidakstabilan umum blok. Dan yang terakhir ialah negara-negara di kawasan ASEAN memiliki karakteristik dalam hal kegiatan ekonomi dan perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel dengan diestimasi berdasarkan regresi variabel instrumental untuk mengatasi permasalahan endekon yang kemudian akan menghasilkan data pada penerimaan pajak. Apabila penerimaan pajak terlalu tinggi, hal tersebut dinilai akan berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan apabila nilai pajak terlalu tinggi, hal tersebut dapat menghambat akumulasi investasi, yang kemudian akan mengurangi pasokan tenaga kerja dan membatasi kegiatan peningkatan produktivitas, sehingga akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi. Tingkat investasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan modal dan permintaan terhadap tenaga kerja sehingga berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada pengaruh non-linear. Apabila nilai pajak terlalu tinggi, hal tersebut dinilai akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan apabila nilai pajak terlalu rendah, hal tersebut juga akan berdampak sama. Oleh karena itu, mempertahankan pajak akan membantu untuk mengurangi pengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan investasi memiliki dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Apabila pemungutan pajak itu tinggi, maka investasi itu akan menurun karena perusahaan ataupun individu akan terbebani. Apabila hal ini terjadi, maka akan menurunkan daya tarik untuk berinvestasi dan menurunkan produktivitas serta menghambat adanya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, apabila pajak itu rendah, maka pemerintah akan kesulitan dalam membiayai pembangunan dan investasi penting seperti infrastruktur yang akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi yang tinggi dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dengan cara mempercepat pembentukan modal dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan lebih banyak investasi, maka sektor-sektor penting seperti industri, teknologi itu akan berkembang dan dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi. Menariknya, penelitian ini juga menemukan bahwa efek dari pajak itu tidak selalu linear terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika pajak itu tinggi, maka akan berdampak buruk dan apabila rendah juga akan berisiko. Jadi, pemerintah itu harus menemukan titik keseimbangan antara memungut pajak yang cukup untuk mendukung pembangunan tanpa membebani sektor perekonomian secara berlebihan. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2000 hingga 2020 dari negara-negara ASEAN.
Metode yang digunakan adalah metode panel dengan regresi variabel instrumental untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Kenapa negara-negara ASEAN yang dipilih? Karena mereka memiliki hubungan geografis dan ekonomi yang erat, serta ketidakstabilan satu negara akan mempengaruhi ke negara lainnya. Selain itu, negara-negara ASEAN memiliki pola ekonomi dan perdagangan yang cukup mirip, sehingga memungkinkan kita untuk menganalisis hubungan antar negara dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan pajak dan investasi yang secara seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana negara-negara ASEAN bisa memanfaatkan pajak dan investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.